Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Yusuf dan Bu Lili dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai studi literatur kelompok kami dengan tema besar yaitu entalpi dan dengan judul pengamatan perubahan entalpi pada pengolahan rumput kolonjo atau Brachiaria mutica sebagai bioenergi alternatif. Yang pertama ada pendahuluan. Pada tahun 2050 diprediksi akan terjadi langkanya populasi dan kelangkaan lahan. Penggunaan lahan basah bebas terapung pada air limbah merupakan peluang alternatif yang mudah dioperasikan. Pirolisis merupakan metode terbaik ikatan kimia antara biopolimer biomasa terputus secara termal untuk menghasilkan satu hidrokarbon dan produksi energi bernilai tinggi lainnya dengan cara yang bersih, kuat, dan hemat biaya. Rumput kolonjono telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai bahan baku biorefinery bioenergi karena kandungan volatilnya yang tinggi, sistem fotosintesis C4 dan potensi budidaya yang dapat dilakukan di tanah berkualitas buruk dan air limbah. Selanjutnya pada tahapan metodologi, langkah yang pertama yang kita gunakan adalah menggunakan metode descriptive analysis. Maksudnya apa? Ini adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi objek permasalahan berdasarkan studi pustaka kami, yaitu dengan menggunakan jurnal utama yaitu Evaluating Bioenergy Potential of the Paragraphs Biomass Produced on Land Free Cultivation System while keeping the water energy environment nexus sustainable. Selanjutnya setelah kita membaca dan memahami jurnal tersebut, kita menentukan fokus permasalahan yang coba si penulis paparkan untuk kita gali, yaitu gimana sih cara memproduksi bioenergi dari rumput kolonjono yang terkenal sebagai tumbuhan invasif dengan dua variabel, yaitu menggunakan yang pertama menggunakan air limbah industri, yang kedua adalah menggunakan air limbah perkotaan. Nah, setelah melakukan produksian rumput kolonjono, selanjutnya rumput dipanen yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 160 jam sampai si biomasanya mengalami kehilangan massa, kemudian disimpan pada oven bersuhu 105 derajat yang kemudian akan dipirolisis dengan laju pemanasan sebesar 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius setiap 1 menit. Nah, selanjutnya untuk datanya sendiri kita menggunakan data dari jurnal dan internet. Yang teknik pengumpulan datanya ini dilakukan menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Jadi kita coba mengkaitkan data-data yang ada dengan topik besar yang kita coba bahas. Jadi setelah kita kumpulkan, kita analisis untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan pada entalpi ini ada persamaan entalpi yang harus kita pahami, yaitu delta H sama dengan E-RT. Jadi dalam persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar energi aktivasi, semakin besar entalpinya jika temperaturnya diset pada keadaan yang sama. Sekian. Oke, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian hasil dan pembahasan dapat dilihat pada gambar grafik yang ada di samping yang menunjukkan nilai entalpi dari rumput kolonjono, IWW, dan UWW. Dan didapatkan dari grafik tersebut nilai UWW sebesar 146,71 kJ dan nilai entalpi IWW sebesar 130,1 kJ. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tempat budidaya itu berpengaruh terhadap nilai entalpi dan juga nilai H yang lebih rendah, yaitu menggambarkan rumput kolonjono efisien selama proses pirolisis.
Nilai entalpi yang didapatkan pada hasil penelitian jurnal referensi sesuai dengan hasil perhitungan entalpi dan perbedaan tempat budidaya pada rumput kolonjono dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap nilai entalpinya. Hal ini juga membuktikan bahwa persamaan perubahan entalpi berkaitan erat dengan suhu dan energi aktivasi. Kami dari kelompok 4 sebagai tim penyusun dapat belajar banyak mengenai terkait menelaah jurnal dan melakukan analisis perhitungan yang berkaitan atau komprehensif dengan materi yang dipelajari. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga yang telah kelompok kami lakukan dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.